Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan membuat learning journal A Day in My Life. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok kemarin tuh kelompok 4 ya. Dan kebetulan dari minggu ke pertemuan learning journal ke-6. Nah, dari sini, bentar ya, saya mau pakai ini dulu. Biar dengar pucat. Nah, di materi kemarin dari kelompok 4 memaparkan materi gaya dan tema film dokumenter. Nah, dari gaya dan tema film dokumenter itu ada gaya-gaya dokumenter, tema-tema dalam dokumenter. Nah, dalam tema-tema dalam dokumenter ini ada yang pertama yaitu sosial, yang kedua media sosial, dan yang ketiga ada politik, sejarah, pendidikan, dan ekonomi. Nah, baik. Saya di sini akan memaparkan gaya-gaya dokumenter. Apa sih gaya-gaya dokumenter dalam film itu? Nah, gaya-gaya dokumenter dalam film itu, film dokumenter memiliki karakter tersendiri di mana audien menyaksikannya antara serius dan rileks. Nah, sehingga produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti humoris, puitis, satir atau sindiran, anekdot, serius, dan seni serius. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan peristiwa setelah genre. Nah, dokumenter yang akan dikembangkan. Ada beberapa tipe pemaparan film dokumenter. Yang pertama ada eksposisi atau expository dokumentari. Ada observasional dokumentari. Terus ada interaktif atau interaktif dokumentari, terus ada refleksi atau refleksif dokumentari, dan ada juga performatif atau performatif dokumentari. Nah, tipe-tipe video dan film dokumenter yang dikembangkan oleh seorang ahli dokumenter Amerika, yaitu yang bernama Bill Nichols, merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk membedakan ciri-ciri khusus dan ketentuan berbagai corak mode film dokumenter. Nichols ini mengidentifikasi perbedaan tipe-tipe dokumenter dalam 6 pola, yaitu yang pertama ada poetic, yang kedua ada expository, yang ketiga ada participatory, yang keempat ada observasional, yang kelima ada refleksif, dan yang terakhir ada performatif. Nah, dari tipe-tipe itu yang diidentifikasi dari Nichols. Nah, selanjutnya ada tema-tema dalam dokumenter. Nah, tema-tema dalam dokumenter ini dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama ada sosial. Sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada perubahan sosial dan media sosial. Nah, perubahan sosial itu film dokumenter dapat digunakan untuk mendorong partisipasi publik dan perubahan sosial. Sedangkan media sosial yaitu beberapa film dokumenter mengangkat isu media sosial seperti The Social Dilemma yang membongkar sisi gelap teknologi internet dan dampak penggunaan sosial media. Yang kedua ada politik. Politik di sini film dokumenter dianggap merupakan representasi dari pandangan sang pembuat film atas sebuah fenomena yang menjadi objek.
Nah, yang selanjutnya ada sejarah. Sejarah, film dokumenter sejarah memiliki berdurasi panjang. Dengan adanya siaran televisi, film dokumenter sejarah dapat direpresentasikan secara utuh. Mengingat lewat tayangan televisi, film dokumenter sejarah dapat ditayangkan secara terperinci tanpa terikat waktu. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, film dokumenter jenis ilmu pengetahuan berisi penyampaian informasi mengenai suatu teori. Nah, teori sistem berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu ada ekonomi. Film dokumenter ekonomi merupakan genre film yang menampilkan ekonomi dan implikasi sosialnya sebagai ilmu sentral. Selanjutnya ada biografi. Nah, film dokumenter biografi merupakan representasi kisah pengalaman hidup seorang tokoh terkenal ataupun anggota masyarakat biasa yang riwayat hidupnya dianggap hebat, menarik, unik, atau menyedihkan. Nah, yang terakhir ada alam. Film dokumenter alam adalah genre film atau serial dokumenter tentang hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup non-manusia. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya, pemaparan materi kelompok 4 dari Learning Journal pertemuan minggu ke-6. Nah, mungkin nanti dilanjut lagi dari pertemuan minggu selanjutnya hari Rabu besok, yaitu mungkin kelompok 5 UTS ya. Tahu ya. Dadah, see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.